posisi belakang truk ya. Itu asapnya hitam banget. Tapi cukup ekstrim juga menurut saya ini. Nyelip di tengah-tengah truk. Untung ya tadi kita nggak tabrakan ya. Kalau tabrakan, waduh, siang hari ini kita panas-panasan ya teman-teman di jalan. Wow, mudah-mudahan kita dapat kapal yang sepi ya teman-teman. Lebih enakan lintas malam kayak begini ya teman-teman ya. Selamat siang teman-teman semua. Sekarang ini saya posisi di kota Metro Lampung ya, dan ini jam 11 siang. Dan untuk perjalanan touring kita kali ini itu adalah lanjutan dari perjalanan kita sebelumnya menuju ke kota Metro ya teman-teman ya. Dan untuk perjalanan kita kali ini itu dari kota Metro menuju ke pelabuhan Bakahuni itu sekitar 123 kilo teman-teman, atau estimasi waktu 2 jam 48 menit. Jadi ini dari Metro saya langsung gas aja ya, tanpa istirahat menuju ke pelabuhan. Karena udah siang juga ini teman-teman, dan kemungkinan saya akan sampai di pelabuhan itu sekitar jam 3 sore ya. Dan untuk rute juga kemungkinan besar saya lewat di rute yang sebelumnya saya lewati ya teman-teman ya. Cuman arahnya berbeda. Jadi sama-sama teman-teman kita gas lagi menuju ke Bekasi. Dan untuk cuaca hari ini itu cukup panas menyengat ya teman-teman ya. Soalnya kan kita ini berangkat di tengah hari bolong ya. Panasnya luar biasa. Padahal beberapa hari yang lalu tuh di kota Lampung itu hujan terus. Tapi giliran kita mau balik lagi ke Bekasi, mendadak cuacanya cerah sekali teman-teman. Dan sekarang ini saya pakai visor ya, soalnya kalau nggak pakai visor di mata itu rasanya silau banget. Dan dari silau-silau kayak gitu tuh bisa bikin pandangan ini teman-teman kurang fokus ya. Harusnya saya pakai kacamata hitam teman-teman, tapi saya nggak punya ya. Tapi kalau cuacanya cerah kayak begini tuh enak ya teman-teman ya. Kita nggak perlu takut kehujanan. Apalagi kan ini kita ada penyeberangan ya dari pelabuhan Bakahuni ke pelabuhan Merak. Kalau cuaca cerah kan enak ya, jadi kita nggak perlu takut ada badai teman-teman. Jalur lintas Sumatera ini selain jalannya yang sepi, untuk kendaraan besarnya banyak ya, seperti truk teman-teman, seperti yang ada di depan kita ini. Nah ini truk ngangkut apa ini? LPG, bright gas. Jadi kalau posisi kita berada di belakang truk pas itu, asapnya luar biasa. Sayangnya kalau di jalur lintas Sumatera ini, biarpun kondisi jalannya full aspal atau full cor, itu bumpingnya luar biasa teman-teman. Jadi kita jalan itu nggak bisa kenceng ya, kecepatan paling di 40 sampai di 50. Karena kalau terlalu kenceng tuh kurang enak teman-teman, dan agak bahaya juga ya. Untuk plan riding saya hari ini teman-teman, jadi saya dari Metro itu langsung menuju ke pelabuhan Bakahuni ya. Karena untuk jarak dari tempat saya tadi berangkat itu menuju ke pelabuhan nggak terlalu jauh teman-teman. Jadi rasanya nanggung banget kalau istirahat ya. Dan istirahatnya nanti kita full di kapal ya teman-teman. Karena perjalanan dari Bakahuni ke Merak itu kurang lebih sama seperti perjalanan kita yang pertama kemarin, 2 jam 30 menit. Dan kalau bisa sih ya lebih cepet ya teman-teman ya. Karena kan kita sampai di pelabuhan itu sore. Jadi biar kita riding malamnya tuh nggak terlalu lama teman-teman. Dan seperti inilah teman-teman untuk kondisi lalu lintas di jalur Sumatera ya. Cukup sepi dari tadi teman-teman. Widih, ini kita udah mulai
terbuka ya untuk pemandangannya. Sebelah kanan kita teman-teman itu ada sapi, ada 3 sapinya, tapi kurus-kurus ya, padahal diumbar di tengah-tengah sawah. Harusnya kan kalau sapi yang bebas kayak begitu tuh gemuk ya teman-teman ya, tapi entah kenapa itu kurus. Wow, ada jalan berlubang. Siang-siang kayak begini lewat sawah, waduh, kacau, panasnya luar biasa. Dan menurut saya ini untuk suhu bisa dibilang lebih dari 30 derajat ya. Estimasi saya sih 33 derajat teman-teman. Sekarang kita udah masuk di kawasan perkebunan karet nih teman-teman. Sebelumnya kan kita lewat sini itu malam hari ya, dan sekarang pas di siang bolong teman-teman. Kurang lebih untuk pemandangannya seperti ini ya. Kebun karetnya ini cukup luas banget ya. Kalau menurut saya sih bisa puluhan hektar teman-teman, karena untuk vegetasi pohonnya sendiri itu cukup lebat ya. Dan entah kenapa ini untuk pohon karetnya tuh udah gak disadap lagi teman-teman, cuman ada bekas-bekas dari sayatan di dahan pohon ya, tapi udah gak ada batok yang dipakai untuk nampung getah ya teman-teman. Mungkin karena pohon ini udah tua ya, jadi nggak bisa produksi getah lagi. Luas banget kebun karetnya. Di sebelah kanan kita teman-teman, untuk pohon karetnya ini lagi proses penyadapan ya. Nah, itu banyak batok yang dipakai untuk nampung tinta getah teman-teman. Sejauh ini untuk di Pulau Sumatera ini sendiri teman-teman, perkebunan yang saya temui itu masih perkebunan karet sama perkebunan kelapa sawit ya. Tapi untuk perkebunan sawitnya itu nggak terlalu luas teman-teman, seperti yang kita lihat pas waktu berangkat kemarin itu ya. Mungkin karena kita hanya di kota metro teman-teman, kecuali kalau kita touringnya itu di Jambi atau di Bengkulu ya, kemungkinan besar kita akan lintas di perkebunan sawit yang sangat-sangat luas ya teman-teman. Wow, ini kalau siang pemandangannya enak ya. Tapi untuk jalan di sini tuh banyak tambalan teman-teman. Dan lagi nggak ada lampu jalan sama sekali ya. Biarpun di sini minim lampu jalan ya teman-teman. Kalau untuk malam lintas di sini sih cukup aman ya, karena kan pas waktu berangkat kemarin itu kita kan lintas di sini juga ya. Saking panasnya cuaca, sekarang riding kita rasanya seperti terbakar ya. Apalagi ini sekarang posisi tengah hari bolong teman-teman. Ini jam 12 siang ya. Panasnya luar biasa. Dan untuk kecepatan riding kita kali ini itu saya akan rata di 60 sampai 80 km per jam ya teman-teman. Dengan kecepatan kita yang flat seperti ini tuh kemungkinan kita akan sampai di pelabuhan itu tepat waktu ya. Kalau di map sih kita akan sampai di jam 2:08 teman-teman. Dan biarpun cuaca panas seperti ini, kita tetap semangat ya menuju ke tujuan pertama kita, yaitu di Pelabuhan Bakauheni.
Oke teman-teman, sekarang saya udah masuk di jalan utama ya, di jalan lintas Sumatera. Udah keluar dari kota metro teman-teman. Dan untuk kondisi lalu lintas di sini sendiri itu ya seperti biasa ya, namanya juga di jalur utama pasti padat teman-teman. Banyak kendaraan besar-besar ya, seperti truk, minibus, dan kendaraan besar lainnya teman-teman. Jadi dari sini kita akan langsung gas menuju ke pelabuhan dengan estimasi jarak itu sekitar 93 kilo lagi teman-teman, atau 2 jam 2 menit ya. Kalau kecepatan kita rata di 80, kemungkinan lebih cepat ya teman-teman. Bisa-bisa kita sampai itu jam 2 kurang ya, cuman kondisi lalu lintasnya padat ya, jadi untuk kecepatan kita nggak bisa rata ya teman-teman, tinggal menyesuaikan aja ya dengan kondisi lalu lintas yang ada. Jadi sekedar info aja untuk teman-teman semua yang ada rencana untuk touring ke Sumatera, terutama lewat di jalur lintas Sumatera ini, saya ingatkan untuk hati-hati ya. Karena selain kondisi kendaraan yang lajunya itu cukup kencang ya, ada juga beberapa kendaraan yang sembarangan teman-teman, asal motong jalan tanpa lihat-lihat spion. Nah itu yang bahaya ya, apalagi kan lawan kita itu bukan kendaraan kecil, tapi kendaraan besar seperti kontainer yang ada di depan kita ini nih. Kalau kita oleng sedikit aja udah bisa dipastikan terjadi hal yang tidak diinginkan ya teman-teman. Lebih baik kita ambil jalur kiri teman-teman, dengan kecepatan yang gak terlalu kencang untuk keamanan diri kita sendiri juga. Jadi biarpun pelan, yang penting sampai di tujuan dengan selamat ya teman-teman, seperti itu. Yang paling saya kurang suka itu kalau lintas di jalur Sumatera ini teman-teman, itu berada di posisi belakang truk ya. Itu asapnya hitam banget, jadi mau nggak mau kita harus nyalip truk ya untuk menghindari asap yang ngebul. Mana asapnya hitam lagi kan, kalau kena badan kan lumayan. Dan untuk BBM sendiri tadi saya udah isi Pertalite 20.000 ya teman-teman, dapat sekitar 4 bar ya, ditambah sisa bensin saya sebelumnya itu 1 bar ya. Jadi untuk saat ini posisi bensin saya itu di 5 bar teman-teman, dan kemungkinan saya akan isi lagi itu pas waktu udah nyebrang ya, antara di Merak atau di Banten teman-teman. Wow, pemandangan di depan, view bukit ya teman-teman. Wah, di sebelah sana ada pabrik ya. Jadi di daerah sini tuh banyak sekali pabrik-pabrik ya teman-teman. Di kota Bandar Lampungnya juga banyak banget. Wah, ini truknya nyebar pasir. Kita jaga jarak sedikit ya dari truk yang di depan. Buset, asapnya asapnya luar biasa sekali. Ini nih hal yang paling saya kurang suka teman-teman, kalau berada tepat di belakang truk ya. Biasanya kalau kita udah sampai di kawasan perbukitan kayak gini itu udah deket sama laut ya teman-teman. Nah itu bener kan, di sebelah kanan kita itu udah laut teman-teman. Wih, laut lepas ya itu ya, bukan laut untuk tempat wisata. Biasanya kalau di laut lepas itu ombaknya kencang-kencang teman-teman, tingginya tuh bisa sekitar 2 meter, 5 meter. Jadi cocok ya sebenarnya untuk selancar. Tapi kalau untuk mandi itu kurang rekomen teman-teman. Yang ada kita hanyut sampai ke tengah lautan ya, itu bahaya. Wah, ada bau tembakau ya di sini.
Buset, di depan truknya pada berjajar begini. Serem bos. Kita ambil tengah ya. Kalau pakai motor enaknya begini teman-teman, bisa nyelip-nyelip ya. Tapi cukup ekstrim juga menurut saya ini, nyelip di tengah-tengah truk. Wow, luar biasa. Oke, kita gas. Saya kalau lagi nyalip truk lihat rodanya tuh ngeri sekali teman-teman. Apalagi kalau posisi kita deket banget ya, waduh itu horor. Wow, sebelah kiri kita ada tebing apa itu? Tebing pasir ya mungkin. Dia nggak ada tanamannya sama sekali teman-teman, gundulan ya itu ya. Biasanya kalau kayak gini tuh dipakai buat tambang teman-teman, tambang pasir atau tambang batu ya mungkin. Kalau riding siang-siang hari kayak gini tuh sebenarnya gampang haus ya teman-teman ya. Cuman kalau berhenti tuh rasanya nanggung ya, apalagi kan ini juga udah siang ya teman-teman, dan cuacanya panas banget. Dan untuk BBM Pertalite ini di Lampung susah banget ya carinya. Rata-rata pada habis semua teman-teman untuk stok. Jadi yang banyak itu Pertamax ya. Makanya kan kalau kita lintas di sini tuh nemu pom bensin yang sepi, nah itu Pertalite-nya berarti lagi kosong. Sekalinya nemu pom bensin yang ada Pertalite-nya itu buset, antrinya panjang banget. Jadi daripada kita antri bensin yang cukup memakan waktu ya, mendingan kita isi di seberang pulau aja ya teman-teman ya, di Banten atau di dekat Pelabuhan Merak. Kalau di situ pasti Pertalite banyak teman-teman, dan antrinya juga nggak sepanjang di pom bensin Pulau Sumatera ini ya. Wow, di sebelah kiri kita pemandangan mantep. Oh, bukitnya mantep banget ya teman-teman, pohonnya rindang banget. Untuk kapal nanti mudah-mudahan saya dapat kapal yang sepi ya, kayak pas waktu kita berangkat kemarin itu teman-teman. Kapalnya enak itu, sepi terus nyaman ya. Jadi kita keluar masuk motornya itu enak, nggak begitu antri panjang teman-teman. Dan juga kita bebas ya mau nyari tempat duduk di lantai atas atau di lantai bawah kalau kondisi kapal sepi. Tapi kalau untuk kapal yang rame, wah itu kurang enak ya teman-teman ya, untuk cari posisi yang cocok. Wah, ini kita udah masuk di jalan yang bagus ya teman-teman. Setelah tadi kita full dengan jalan banyak bujelakannya teman-teman. Oke ya teman-teman, sekarang ini kita udah riding sekitar 2 jam ya. Tadi kan kita berangkat jam 11 ya, dan sekarang jam 1 siang teman-teman. Dan untuk jarak ini udah deket ya, sekitar 66 kilo lagi, atau 1 jam 20 menit kita akan sampai di pelabuhan teman-teman. Asapnya seperti inilah teman-teman untuk pemandangan di jalur lintas Sumatera ya, mendekati pelabuhan Bakauheni. Jadi sekarang ini kita berada di tengah-tengah kebun sawit ya teman-teman ya. Barusan bikin kaget, ada bapak-bapak yang asal motong jalan aja mau masuk ke jalur kanan. Nah itu yang maksud saya tadi ya teman-teman. Kita kalau lintas di jalur Sumatera ini harus ekstra hati-hati ya, soalnya banyak banget orang-orang yang seperti itu. Untung ya tadi kita nggak tabrakan ya. Kalau tabrakan, waduh, kacau. Truk di sebelah kanan saya ini ngebut banget.
kita ngalah aja ya teman-teman ya. Soalnya kalau truk ngebut, kita juga ngebut, itu hembusan anginnya itu kenceng ya. Jadi kalau kita nggak bisa menguasai medan itu oleng teman-teman. Apalagi biarpun jalannya kelihatannya bagus, tapi bumpingnya luar biasa ini. Sepertinya kondisi motor saya ini ada part yang harus diganti ya teman-teman ya. Kemungkinan besar sih V-beltnya, karena di beberapa titik tadi itu sempat ngempos teman-teman. Karena memang untuk V-belt motor ini tuh udah waktunya ganti ya. Saya udah pakai V-belt ini sekitar hampir 3 tahun ya teman-teman. Apalagi kan untuk jarak tempuh saya itu bisa terbilang jauh-jauh ya. Jadi nanti ketika kita udah sampai di Bekasi, kemungkinan saya akan langsung ganti V-beltnya teman-teman, biar enak ya pas waktu kita pakai untuk touring lagi ya. Dan untuk rencana touring saya ke depannya tuh kemungkinan besar saya mau ke Jawa Timur ya teman-teman. Karena pas saya ganti roller beberapa hari yang lalu itu V-belt saya udah banyak retakannya ya. Jadi memang harus segera diganti, karena ngerinya putus di jalan ya teman-teman. Dan untuk kecepatan ini kemungkinan saya akan turunkan ya. Soalnya udah kurang nyaman banget teman-teman. Ketika kita jalan kenceng itu tiba-tiba ngelos ya. Itu apalagi kalau misalkan kita lagi nyalip truk ya, wah serem teman-teman kalau misalkan putus di tengah jalan. Dan untuk Indomaret atau Alfamart di sini itu rata-rata nggak ada tukang parkirnya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang touring di Sumatera dan mampir ke Indomaret atau ke Alfamart tuh, untuk motor wajib dikunci stang ya. Kalau bisa helm juga dikunci juga teman-teman, karena rawan pencurian ya di sini. Hilux ngebut bro. Nah di depan kita ini udah mulai ada perkebunan kelapa sawit nih teman-teman. Kemungkinan ini perkebunan yang kita lewati beberapa hari yang lalu itu ya, pas kita berangkat. Tapi untuk perkebunannya kurang begitu luas teman-teman, nggak seluas kebun karet yang ada di kota metro tadi ya. Sekilas ini mirip Cikidang teman-teman, perkebunan kelapa sawitnya. Dia posisinya berada di perbukitan ya. Nah itu kelihatan jelas banget. Oke ya teman-teman ya, ini kita lurus mengarah ke Kalianda ya. Setelah dari Kalianda kita langsung gas aja ya teman-teman menuju ke pelabuhan. Dan pas banget di depan lampu merah tapi sepi. Kita gas aja lah. Kita terobos sedikit teman-teman. Siang ini memang benar-benar cuacanya ekstrim sekali ya teman-teman ya. Dan gak ada angin sama sekali. Ini biarpun kita jalan di kecepatan 60 km per jam itu saya masih tetap keringetan ya teman-teman. Jadi untuk siang hari ini kita panas-panasan ya teman-teman di jalan. Dan itu sangat-sangat menguras tenaga teman-teman. Ini jalannya benar-benar sepi ya. Biarpun banyak tikungan, kalau sepi kayak begini rasanya asik juga teman-teman. Yang penting kita nggak ngantuk aja. Soalnya kalau misalkan jalan sepi kayak gini tuh biasanya bikin ngantuk ya teman-teman. Di sebelah kanan kita ini tanah kosong bekas apaan ya, mungkin bekas pohon karet ya yang ditebang dan dijual kayunya teman-teman. Jadi kan kalau pohon karet itu yang udah tua ya, yang udah nggak bisa produksi getah lagi, itu untuk kayunya bisa dijual teman-teman, bisa dijadikan mebel ya.
entah itu dijadikan mebel atau dijadikan atap rumah, kusen atap rumah. Nah itu juga bisa ya teman-teman ya. Wah, ini di depan kita ada plat B juga nih. Kemungkinan dia juga ikut nyebrang ya teman-teman ya, ke pelabuhan Bakahuni menuju ke pelabuhan Merak. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di kota Kalianda ya. Pas di sebelah kanan kita itu kantor kecamatan kota Kalianda teman-teman. Jadi dari kota Kalianda ini menuju ke pelabuhan tuh udah deket ya sebenarnya ya. Kalau untuk jarak sih di Google Maps sekitar 30 km teman-teman. Estimasi waktu sekitar 40 menit kita sampai ya. Dan pas banget ini di depan kita kelihatan jelas ya gunungnya. Gunungnya keren banget. Kemungkinan besar sih ini bisa didaki ya teman-teman ya. Dan di posisi kita saat ini teman-teman di kota Kalianda, kita udah mengcover jarak kurang lebih sekitar 100 kilo ya dari kota metro tadi. Dan untuk konsumsi BBM motor saya sendiri ini dari yang kapasitas awal 5 bar sekarang berkurang 1 bar ya teman-teman ya. Jadi sisa 4 bar lagi, dan kemungkinan akan habis itu pas kita udah sampai di Merak atau di Banten ya teman-teman. Dan kita nanti sekalian langsung isi ya di sana ya. Isi full tank Pertalite. Di jalur lintas Sumatera ini banyak banget orang-orang yang kebut-kebutan tapi nggak pakai helm. Dan barusan juga ada anak-anak sekolah ya teman-teman, dia jalan kenceng tapi nggak pakai helm. Waduh, itu bahaya sekali. Dan di depan kita ini ada perbaikan jalan teman-teman, jadi kita harus bergantian ya untuk bisa lewat di jalan ini. Oke, kita langsung jalan lagi ya teman-teman. Nah, ini jembatan yang sebelumnya kita lewati ya. Nah, pas di posisi kiri kita itu lagi ada pengecoran ya teman-teman. Tapi lagi buat pondasi besinya itu. Kita udah deket ya teman-teman ke pelabuhan, sekitar 14 kilo lagi ya. Dan di daerah sini juga udah banyak loket untuk pembelian tiket kapal via Ferizi. Jadi kalau kita sendiri itu nanti order via aplikasi aja ya teman-teman ya, karena lebih gampang juga dan gak ribet. Jadi kita belinya itu pas waktu udah mau deket di pelabuhan aja teman-teman. Ya paling sekitar 1 kilo sebelum sampai di pelabuhan ya. Dan belinya itu nggak nyampe 5 menit teman-teman. Jadi untuk hari ini kita akan pesen tiket kapal yang reguler ya teman-teman ya, dengan estimasi waktu 2,5 jam dari Bakahuni ke pelabuhan Merak. Kemungkinan kita akan sampai di pelabuhan Merak itu sekitar jam 5:30 sore ya teman-teman. Jadi untuk hari ini kita kan ada riding malam yang cukup panjang ya, karena jarak dari pelabuhan jarak dari pelabuhan Merak ke Bekasi itu sekitar 175 kilo ya teman-teman, dengan estimasi waktu sekitar 5-6 jam. Jadi masih panjang untuk perjalanan kita setelah dari pelabuhan Merak ya teman-teman. Dan sampai sini untuk pemandangan juga udah mulai kelihatan kerennya teman-teman. Pas di sebelah kiri kita ini ladang jagung ya. Wow, pemandangan di depan mirip kayak bukit Teletabis ya. Wah, itu kelapanya tinggi-tinggi ya teman-teman, tapi pada berbuah semua ya. Wih, mantap. Wow, pemandangan di depan keren banget. Dan sekarang ini kita udah mendekat sekali ya teman-teman ya, menuju ke pelabuhan. Sekitar 6,4 kilo lagi, dan sebentar lagi kita akan cari tempat untuk beli tiket kapal ya. Dan ini untuk kecepatan saya kencengin dikit teman-teman, dari yang
Sebelumnya rata di 60, sekarang rata di 70 ya, biar kita cepet sampai juga teman-teman. Oh iya teman-teman, saya lupa ya, kebanyakan yang tinggal di kota metro atau di Lampung itu rata-rata orang Jawa ya. Kemungkinan mereka itu pindah ketika ada program transmigrasi dulu ya, di zaman Soeharto mungkin teman-teman. Dan justru orang yang asli Lampungnya itu kebanyakan tinggal di kota Bandar Lampungnya ya teman-teman. Jadi pas di kota metro itu bisa dibilang mayoritas orang Jawa, karena dari bahasa mereka juga setiap hari pakainya bahasa Jawa teman-teman. Sebentar lagi kita sampai ya teman-teman ya, ke pelabuhan. Dan ini udah deket banget, sekitar 3 kilo sebentar lagi. Ini saya cari tempat dulu untuk beli tiket tuh. Sebelah kiri kita ada apa ini, perumahan ya, Geraha Palem Ganda. Oh, kontrakan teman-teman, perumahan juga. Wow, pemandangan di depan keren banget teman-teman. Widih, mantap. Lautnya kelihatan biru ya, airnya ya. Ini pemandangan yang luar biasa keren teman-teman. Nah itu kapal feri kelihatan ya di laut. Wow, nah itu ada kubah masjid ya kalau nggak salah ya. Saya barusan habis beli tiket ya teman-teman. Dan ini saya mau langsung masuk ke pelabuhan ya, biar kita nggak ketinggalan kapal. Waduh, pemandangannya keren ya ini sebelum masuk di pelabuhan. Kita lurus teman-teman. Waduh, bumpingnya luar biasa nih. Kapal ferinya udah kelihatan ya di depan kita. Nah ini kita kemana nih? Nah ini kita ke kanan ya teman-teman. Oke. Sih Mbak, ketinggalan. Kita naik ya. Yuk. Oke, kita naik ya teman-teman ya. Asik. Wow, mudah-mudahan kita dapat kapal yang sepi ya teman-teman. Oke.
Oke teman-teman, ini saatnya kita turun ya. Oke teman-teman, kita udah turun ya. Dan ini jam setengah 6 teman-teman. Cukup lama juga ya untuk penyeberangan kita kali ini, sekitar 2 jam setengah lebih. Jadi dari pelabuhan Merak ini sekarang kita akan langsung menuju ke Bekasi ya teman-teman ya. Dan untuk BBM saya ini sisa 2 bar lagi ya teman-teman. Jadi kemungkinan kita akan isi BBM ya. Nanti kalau kita nemu pom bensin kita langsung isi aja teman-teman. Jadi bisa langsung gas pulang ya setelah isi BBM. Karena tadi kita juga istirahat cukup lama di kapal teman-teman, sekitar 2 jam setengah lebih ya. Jadi untuk tenaga ini saya juga udah kembali pulih lagi teman-teman. Hehe, mantap. Seperti inilah teman-teman untuk suasana sore di kota Cilegon ya. Suasananya cukup asri ya teman-teman ya, apalagi di depan kita pemandangannya perbukitan yang mantep ya. Wah, di depan kita ada tower apa nih? Oh, tower listrik. Plus macet ya teman-teman. Yang paling kurang saya suka itu kalau di perkotaan kayak gini tuh macetnya ya teman-teman. Itu macetnya parah banget. Dan ternyata di depan kita juga ada kemacetan ya teman-teman. Kemungkinan kita akan sampai di Bekasi itu sekitar jam 11 malam ya. Kita isi bensin dulu ya teman-teman ya. Mumpung ada pom bensin nih. 31 Mbak. Ya. Oke teman-teman, kita lanjut gas lagi ya setelah isi bensin. Jadi untuk perjalanan kita malam ini tanpa istirahat ya, dengan jarak tempuh sekitar berapa ya? 141 kilo teman-teman, dengan estimasi waktu 4 jam 6 menit ya. Dan kemungkinan kita akan sampai di Bekasi itu sekitar jam 11 ya paling lama. Kalau di map sih kita akan sampai di jam 10:12 ya teman-teman. Jadi untuk hari ini kita udah isi BBM sekitar 31.000 ya teman-teman ya, Pertalite. Dan ini kemungkinan saya akan jalan kenceng ya teman-teman ya, biar kita bisa sampai di Bekasi tepat waktu ya. Soalnya ini badan udah lengket banget, rasanya pengen mandi. Soalnya udah seharian kita di jalanan ya teman-teman ya. Apalagi kalau di jalur Sumatera kayak tadi itu, waduh, banyak kendaraan gede seperti kontainer, dan itu asapnya hitam banget teman-teman. Jadi kalau kena jaket itu lengket dia, apalagi kena kulit, waduh. Mandi pakai air sabun ya, harus dibanyakin ya sabunnya ya, biar benar-benar hilang sisa-sisa asap dari truk yang tadi kena ke kita ya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya, kalau kita riding malam nggak ada pemandangan yang bisa dilihat sama sekali ya, kecuali jalan yang ada di depan kita ini ya. Jadi nanti kemungkinan akan saya update di setiap kota ya teman-teman ya. Jadi percuma juga kalau kita record karena nggak ada pemandangan yang bisa dilihat ya, kecuali jalan yang ada di depan. Dan untuk di posisi saya sekarang ini jaraknya itu masih sekitar 124 kilo teman-teman, masih jauh ya. Wow, gelap sekali lewat sini. Ini sekarang jam 7 ya teman-teman ya. Dan untuk posisi saya sekarang ini di Jalan Raya Banten ya. Ternyata di sini gelap sekali ya teman-teman.
karena minimnya lampu jalan ya. Harusnya kan kalau di jalan yang gelap kayak begini itu minimal dikasih lah ya lampu jalan, entah di samping atau di tengah gitu kan. Jadi kalau motor yang lampunya kurang terang itu sedikit terbantu teman-teman dengan adanya lampu jalan. Jadi untuk menghindari terjatuh ya. Oke ya teman-teman, sekarang saya posisi berada di kota Tanara ya, dan setelah dari kota Tanara ini kita akan langsung gas lagi menuju ke kota Tangerang ya teman-teman ya. Justru kalau kita lewat jalan malam hari kayak gini tuh dijamin terhindar dari kemacetan ya teman-teman. Dan wah sayang sekali, harusnya kita lewat sini tuh pagi atau sore hari ya. Soalnya di sini tuh untuk pemandangan cukup bagus teman-teman. Di sebelah kiri kita sawah, dan di sebelah kanan kita ini juga sawah teman-teman tuh. Dan untuk saat ini posisi saya itu sendirian ya di jalan ya. Dan kondisi lalu lintasnya di sini sangat-sangat sepi ya teman-teman. Padahal ini baru jam 7 ya, apalagi kalau tengah malam lewat sini, waduh makin sepi lagi. Justru kalau menurut saya lebih enakan lintas malam kayak begini ya teman-teman ya. Soalnya untuk kondisi lalu lintas bener-bener lancar banget ya di daerah sini. Gak ada kendaraan gede sama sekali teman-teman. Jadi untuk kecepatan kita bisa maksimal ya, maksimal di 80 teman-teman. Ya teman-teman, sekarang posisi saya udah sampai di Jalan Raya Benua Indah ya, dan ini jam setengah 9 teman-teman. Memang kalau masuk di kawasan perkotaan itu, entah itu pagi, siang, sore atau malam, kondisi lalu lintas memang selalu padat ya teman-teman. Update terbaru ya teman-teman, sekarang saya posisi udah sampai di Jalan Daan Mogot ya. Jadi kalau kita udah sampai di Jalan Daan Mogot, artinya kita udah deket ya teman-teman ya, menuju ke Bekasi. Waduh, macet lagi teman-teman. Jakarta Barat memang nggak pernah sepi, apalagi di kawasan Grogol, Taman Anggrek sama Trisakti ya. Wah itu macetnya parah banget. Ya teman-teman semua, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang ya untuk hari ini, akhirnya saya sampai di Bekasi ya teman-teman. Dan sekarang jam setengah 11 malam ya. Dan kemungkinan untuk perjalanan kita kali ini akan saya akhiri sampai di sini dulu ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, saya persilahkan untuk subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar teman-teman semua dapat notifikasi video terbaru dari saya. Selamat malam teman-teman, selamat beraktivitas, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi tentunya tinggi banget. Saya mau cari makan malam dulu ya teman-teman ya.